ada Asklepius yang dimasukkan menjadi Kristus. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas seorang Kainama. Lagi-lagi dia mencoba membelokkan cerita dari ayat Alkitab itu terkait dengan peristiwa penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Nah teman-teman, di mana di dalam satu kesimpulannya dia mengatakan bahwa dewa Asklepius yang sebagai dewa penyembuhan, sebagai juru selamat orang-orang non-Yahudi pada saat itu, dibawa ke dalam kuil kolam Bethesda itu dan dianggap sebagai Kristus atau dijadikan sebagai Kristus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Apologis Kristen abad kedua Justin Martyr menyebutkan obsesi populer dengan Asklepius di antara orang-orang sezamannya dengan mengatakan, ketika iblis membawa Asklepius sebagai kebangkitan orang mati dan penyembuh semua penyakit, bolehkah saya tidak mengatakan bahwa dalam hal ini juga dia telah meniru nubuat tentang Kristus? Dalam sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Rabi bijak Yahudi abad kedua, Akiva, kita membaca, suatu kali Akiva diminta untuk menjelaskan mengapa orang yang menderita penyakit kadang-kadang kembali sembuh dari ziarah ke kuil berhala, meskipun itu pasti tidak berdaya. Syukron saja. Pemirsa, ada Asklepius yang dimasukkan menjadi Kristus. Asklepius dimasukkan menjadi Kristus. Ustazah Miru, Ustadz Dani, Allah sayang, Allah berkahi, Allah yang membalas semua kebaikannya. Dari fondasi sampai dengan ujungnya, kita jadi tahu bahwa ada Helenisasi yang disisipkan ke dalam kitab suci orang saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik. Ya, Helenisasi. Sistem pemahaman dogma Helenisme dari mitologi Greka, ancient Greek mythology, diserapkan secara tidak disadari ke dalam pemahaman dogmatis iman agama saudara. Nah itu dia teman-teman, dimana dia berkata bahwa dewa Asklepius itu dimasukkan ke dalam kuil kolam Bethesda itu menjadi Kristus. Nah teman-teman, dan dia katakan juga bahwa terjadi Helenisasi, dan Helenisasi tersebut disisipkan katanya ke dalam kitab suci orang Kristen. Nah teman-teman, sebelumnya kita akan melihat peristiwa yang sebenarnya dalam Alkitab, di mana Kainama membaca satu artikel yang ada di Google, yaitu pendapat atau pandangan Justin Martyr pada saat itu. Dia sumbernya dari situ. Nah teman-teman, kita coba membacakan Yohanes 5 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya di sana dikatakan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, Yesus ini tentu saja dari Nazaret menuju ke Yerusalem untuk mengikuti acara atau hari raya orang Yahudi pada saat itu. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah teman-teman, sampai ayat ketiga dulu. Saya mau menjelaskan terkait kolam Bethesda ini, latar belakangnya, dan juga penggunaan atau perubahan fungsi kolam tersebut. Nah teman-teman, sebelumnya
kolam Bethesda ini digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam melaksanakan upacara pembaptisan. Nah, di mana mereka membaptiskan diri di sana sesuai dengan tradisi mereka. Mereka tefilah di sana. Itulah yang disebut mikvah ya, kolam tersebut. Nah, teman-teman, gencarnya Helenisasi pada saat itu sehingga berubah fungsilah kolam Bethesda ini. Nah, kolam Bethesda ini dalam bahasa Ibrani-nya disebut Beit Hasda, atau dalam bahasa serumpun dengan dia yaitu Aramaik. Beit Hasda yang berarti adalah rumah anugerah, rumah kasih sayang. Nah, teman-teman, setelah terjadi Helenisasi, berubah fungsilah kolam Bethesda ini. Terutama budaya Helenisasi yang dibawa oleh Antiochus keempat Epiphanes itu membawa budaya Helenisasi pada saat itu ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi, sehingga sampai ke Yerusalem ini, teman-teman. Nah, setelah itu ada banyak orang pemuja dewa Asklepius ini. Dan dewa Asklepius ini dimasukkan ke dalam kuil kolam Bethesda ini. Kita sudah mengerti ya perubahan fungsi dari kolam Bethesda itu. Dan saya menjelaskan sedikit tentang dewa Asklepius ini. Dewa Asklepius ini bagi pemujanya, itu mereka menganggap dewa tersebut sebagai dewa kesembuhan. Mereka menganggapnya sebagai juru selamat, sebagai sumber kesehatan. Nah, itu khusus pemuja-pemuja dewa Asklepius ini. Nah, teman-teman, kita akan melihat gambar tentang dewa Asklepius ini. Dewa Asklepius ini memiliki tongkat yang dililitkan oleh ular. Nah, ular ini dianggap mendapat pengilhaman untuk memberikan kesembuhan. Nah, teman-teman, kemudian setelah mati dewa Asklepius ini, berubahlah tongkat ini yang dililit ular menjadi mangkok yang dililit ular. Mangkuk tersebut adalah milik anaknya dewa Asklepius yang bernama Hygeia. Itu merupakan salah satu anaknya, di mana diwariskanlah jabatan dewa itu kepada anaknya perempuan yang bernama Hygeia. Nah, teman-teman, itulah yang digunakan sebagai lambang tim medis saat ini ya, di mana ada mangkok yang dililit ular, yang merupakan juga sebagai lambang kedokteran. Itu sebenarnya diambil dari peristiwa dewa Asklepius ini sebagai dewa kesembuhan. Teman-teman, mari kita melanjutkannya ayat yang keempat. Sampai di situ tadi mengerti masalah kolam Bethesda ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ada permasalahan di sini, teman-teman, di ayat ini. Di situ dikatakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Ingat tadi, fungsi kolam itu sudah berubah fungsi ya. Dari kolam baptisan menjadi tempat pemujaan dewa Asklepius. Kok tiba-tiba di sini dikatakan sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan? Ini merupakan persoalan. Apakah itu merupakan satu pergabungan atau menggabungkan kuasa Tuhan dengan kuasa dewa Asklepius ini? Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman melihat di dalam naskah aslinya, kita tidak mendapatkan kata kurios di sini. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, tidak ada kata Tuhannya di dalam naskah asli. Tidak ada kata kurios, yang ada hanya kata angelos. Nah, tidak ada angelos kurios, yang ada hanya angelos saja. Nah, teman-teman, malaikat itu
belum tentu dari Tuhan. Nah, malaikat di sini teman-teman itu merupakan malaikat yang bukan berasal dari Tuhan. Kalau bukan berasal dari Tuhan, tentu saja itu berasal dari iblis. Nah, karena iblis juga bisa melakukan banyak mukjizat, itu ada di dalam ayat Alkitab. Mereka juga melakukan keajaiban-keajaiban. Dan malaikat yang dimaksud di dalam ayat yang keempat ini merupakan malaikat utusan iblis, di mana iblis itu pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Karena tidak mungkin malaikat Tuhan itu datang di tempat pemujaan dewa Asklepius itu, apalagi menggoncang air itu. Nah, karena kepercayaan pemuja dewa Asklepius itu, tentu saja kepercayaan mereka kepada dewa mereka, bukan kepada kuasa Tuhan yang dibawa oleh malaikat itu. Nah, itu satu bukti kepada kita bahwa itu bukan malaikat yang berasal dari Tuhan. Karena tidak ada gabungan kuasa antara dewa Asklepius atau iblis dengan kuasa Tuhan. Tidak ada gabungan kuasa di situ. Dan tentu saja bisa kita simpulkan bahwa malaikat yang dimaksud di situ adalah berasal dari iblis. Karena itu merupakan tempat pemujaan dewa Asklepius. Makanya di naskah asli kita tidak menemukan kata kurios di situ, angelos kurios, tidak ada kata kuriosnya, yang ada hanya angelos saja. Nah, teman-teman, setiap ada goncangan di air itu, apapun penyakit orang pasti disembuhkan. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan teman-teman ya, 38 tahun. Itu mungkin ada rasa pahit di sana. Mungkin ada rasa jenuh di sana. Ada rasa bosan di sana. Yang menemani dia sehari-hari. Dia melihat orang sembuh ketika orang masuk ke dalam kolam itu. Dia melihat kesembuhan setiap orang. Tetapi kesembuhan dirinya sendiri dia tidak pernah lihat. 38 tahun. Nah, ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ada satu tawaran. Masih adakah harapan untuk kamu sembuh? Apa jawab orang yang sakit itu? Di dalam ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, dia selalu terlambat, selalu tidak sempat. Bayangkan, dia sudah menunggu bertahun-tahun di sana dengan satu harapan, yaitu dia sembuh. Bayangkan teman-teman ya. Makanya kita bisa memisahkan nanti kesembuhan orang-orang yang masuk ke dalam kolam itu dengan kesembuhan yang dimiliki oleh orang yang sakit 38 tahun ini. Nah, mari kita lanjut ke ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Luar biasa teman-teman ya. Kuasa Tuhan di sini di mana ada satu perintah yang harus dituruti oleh orang sakit ini. Yesus tidak mengajukan dia untuk masuk ke kolam itu lagi. Ngapainlah kamu nunggu-nunggu penyembuhan alternatif itu? Itu cukup kau berdiri saja, berjalan, angkat tilammu. Itu kata Yesus. Gak usah ngurus-ngurus kolam-kolam kesembuhan itu. Ini hanya satu perintah yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 ada keterangan di situ. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya
dan berjalan. Nah, sembuh dia teman-teman. Setelah diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengangkat tilamnya dan berjalan, dia tinggal melaksanakan dan dia melakukannya. Dia sembuh. Yesus mengatakan, kamu tinggal berjalan, tinggal angkat tilammu, nggak usah ngurus yang kolam-kolam itu. Mungkin sampai mati kau di sana tidak pernah bisa mendapat kesembuhan karena kau selalu terlambat. Itu pengobatan alternatif kolam itu bagi pemuja-pemuja dewa Asklepius. Nah, dan itu satu bukti bahwa yang lebih urgent itu, yang lebih dahsyat itu adalah kuasa Tuhan Yesus dibanding dengan kolam Bethesda itu. Kolam Bethesda itu capek-capek ke sana, mau lari ke sana. Orang yang lumpuh bagaimana? Susah. Tapi itu pun nunggu-nunggu waktunya. Ada waktu-waktu tertentu. Tidak dari pagi sampai sore goncangan itu. Ada waktu-waktunya saja, sesekali tergoncang. Nah, nunggu itu lama, bisa sempat mati kamu di sana nunggunya. Buktinya udah 38 tahun kamu nunggu di sini. Satu pun kesembuhan enggak kau dapat. Kau enggak dapat kesembuhan. Enggak usah ngurus yang kolam-kolam kesembuhan itu. Saya hanya berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ada satu kuasa yang dilakukan oleh Yesus di sini, yang berbeda dengan penyembuhan alternatif, yaitu masuk ke kolam itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus datang di tempat pemujaan dewa Asklepius itu? Itulah buktinya bahwa Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. El Rahum Fehanum. Allah maha penyayang dan maha pengasih. Dia datang kepada orang-orang berdosa di situ, teman-teman, untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk memperlihatkan mukjizatnya di sana. Kalau orang nunggu bertahun-tahun di teras kolam itu atau di serambi kolam itu, Yesus tinggal ngomong saja. Kapan saja kamu butuh kesembuhan, Yesus ada bagimu. Nggak usah nunggu-nunggu waktu lama. Nah, teman-teman, ayat yang ke-10, kita tahu tadi keterangannya hari Sabat. Ayat yang ke-10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, memikul tilam itu suatu pekerjaan dan itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat sesuai dengan hukum Taurat. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat kental dengan hukum Taurat. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, teman-teman, ada yang menarik di ayat 14 ini. Yang pertama tadi, Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Nah, ternyata setelah dia sembuh, teman-teman, dia beribadah di bait Allah, bukan lagi di tempat pemujaan dewa Asklepius itu. Dia tidak datang ke situ lagi. Nah, dari dewa Asklepius itu, dia pindah dari sana masuk ke bait Allah. Itu betapa besarnya kasih Allah memindahkan seseorang dari dosa yang begitu besar, yaitu menyembah dewa atau menyembah berhala,
sehingga dia bisa masuk ke bait Allah untuk menyembah Allah yang benar. Nah, apa maknanya bagi kita? Ya, kalau kita selama ini mengandalkan pengobatan alternatif, mengandalkan dukun-dukun, ya ketika kita sudah menerima kuasa Tuhan, ya kita harus berbalik arah kepada Tuhan yang benar. Itu yang dilakukan oleh orang yang sembuh tadi. Tetapi yang menarik di sini adalah perkataan Yesus yang terakhir kepadanya. Engkau telah sembuh. Ini pesannya kepada orang sakit itu. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemungkinan besar orang ini bisa sakit sampai 38 tahun itu bisa disebabkan karena dosa. Mungkin penyebabnya atau karena akibat dari dosa-dosanya. Itulah sebabnya Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Bisa saja dosanya itu yaitu dosa pemujaan kepada dewa Asklepius itu. Bisa saja dosanya karena sudah lama dia di sana untuk mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Nah, sedangkan kolam itu merupakan tempat pemujaan dewa Asklepius yang dianggap sebagai juru selamat, sebagai kesembuhan, sebagai sumber kesehatan. Dia sudah lama berharap di situ, beriman, percaya bahwa kalau dia masuk ke kolam itu dia pasti sembuh. Tapi kata Yesus kepadanya, kau sembuh, jangan lagi berbuat dosa. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepadamu. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, bahwa dewa Asklepius dimasukkan ke dalam kuil kolam Bethesda itu sebagai Kristus, itu adalah pernyataan yang benar-benar salah. Jadi kita bisa melihat bukti dari ayat Alkitab bahwa Yesus yang datang untuk merebut mereka pemuja-pemuja dewa Asklepius itu. Justru Yesus membuktikan kuasanya, melakukan mukjizat di situ yang berbeda dengan mukjizat yang terjadi di kolam tersebut. Di mana kolam tersebut harus ditunggu goncang. Sampai berapa lama orang terlalu lama menunggu baru bisa sembuh. Kalaupun sempat dia masuk ke kolam itu. Kalau tidak, ya tidak sembuh-sembuh. Seperti orang yang 38 tahun itu. Tetapi Yesus menunjukkan kuasanya di tengah-tengah orang pemuja dewa Asklepius itu. Yaitu dia menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ini. Sehingga orang yang 38 tahun sakit ini berbalik arah dari tempat pemujaan dewa Asklepius, dia berbalik arah ke arah bait Allah untuk menyembah Allah yang benar. Jadi jelas, ya kalau masalah Helenisasi itu sebenarnya enggak pengaruh sama sekali pada konteks Alkitab. Nah, jadi ini dia teman-teman yang perlu kita luruskan dari para mualaf, karena mereka kalau tidak paham cerita secara keseluruhan dari konteks Yohanes 5 ini, maka akan keliru cara menyampaikan mereka, cara menjelaskannya, karena mereka tidak tahu betul latar belakang tersebut dan mereka tidak melihat makna tujuan Yesus datang kepada mereka. Kenapa Yesus datang kepada orang-orang berdosa pada saat itu? Karena memang Yesus dia berkata bahwa aku datang untuk mencari orang berdosa. Karena memang tujuannya Yesus datang ke situ untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat, berhenti menyembah dewa Asklepius itu. Itulah sebabnya dia melakukan satu mukjizat yang memang tidak bisa terjadi di kolam tersebut. Yaitu orang yang sakit 38 tahun, sekian lama dia menunggu di kolam itu tidak terjadi mukjizat bagi dirinya. Tapi ketika Yesus datang menyembuhkan dia, disitulah semua orang heran. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.